Halo semuanya, balik lagi sama gua Rafif Eka Putra dan kali ini gue masih di IMS 2025. Gue mau melakukan sesuatu yang unik, VinFast tasting alias icip-icip VinFast. Nah, di video ini gue bakal mengicip semua lini VinFast dari VF3, VF5 sampai VF-E34 dan kita lihat mana VinFast yang paling cocok buat gue serta plus minus dari masing-masing VinFast dibandingkan VinFast lainnya. Nah, ini gue liat boothnya udah lengkap banget, udah rame banget. Sebelum makin rame, kita langsung mulai aja. Kita ke belakang dan daftar test drive dulu. Let's go, ikuti videonya sampai selesai. Oke, kita masuk ke mobil pertama yang akan kita coba hari ini, yang akan kita tasting hari ini. Yang paling bawah dulu ya, ini adalah VF3, mobil yang paling viral di IMS 2025, mobil yang menggemparkan pasar ya, meskipun waktu itu sempat ada, wah berapa nih harganya gitu ya. Sekarang udah resmi keluar harganya dan langsung aja kalian datang kalau mau tahu promonya. Ini mobil yang menurut gua ini kanvas banget. Di depan gua nih ada Jimny lagi test drive. Ya menurut gua ini mobil yang versi kecilnya. Jadi Jimny itu udah versi kecil ya, udah kecil, dia udah kayak K-car tapi nggak sampai K-car. Ini lebih kecil lagi. Ini kayak udah paling kecilnya banget, mobil yang bisa kalian pakai buat modifikasi, apalagi kalau style kalian mau agak off-road gitu. Ini disebut The Tiny Titan ya, namanya keren banget. 3T, The Tiny Titan. Ini mobil yang sangat keren banget, sangat wah, kalian bisa deh mau ngapain aja pakai mobil ini. Kalian mau bikin dia jadi mobil skena bisa, mau kalian bikin adventure bisa banget karena dia desainnya SUV boxy gitu ya. Dan velgnya juga gede. Jadi ada ya satu microcar lagi dari China, kita nggak mau nyebut merek lah ya, yang dia tuh bannya kecil, jadi kalau ditanjakan dia agak susah. Tapi di mobil ini dia bisa nanjak karena dia pakai velg yang besar banget. Serta dia seperti EV pada umumnya, mungkin di sini dioptimize lagi ya. Kurva tenaganya tuh berfokus di 0 ke 50. Jadi dia bisa 5 detik di 0 ke 50, tapi memang kalau 0 100-nya agak pelan ya. Dia 11 atau 12 detik gitu kalau nggak salah. Apa 19 detik malah? 19 kalau nggak salah. Tapi ketika kalian mau get go ya dari 0 ke 50, apalagi mau masuk tol di tanjakan, ini mobil capable banget. Apalagi mau banyak apa lagi nih ya? Tapi mau banyak apa lagi nih mobil ini? Ini mobil bener-bener bisa kalian kreasikan terserah kalian. It's a canvas basically. Oke, nah kalian tuh kalau mau membedakan mobil VinFast tuh ada satu cara unik ya. Jadi kalian lihat aja dari pengaturan spionnya. Kalau VF3 ini dia pengaturan spionnya tuh bener-bener basic. Semuanya tuh manual, tapi kan mobil kecil bisa kalian reach pakai tangan gitu ya. Kalian atur spionnya mau posisi di mana, setinggi apa, atau mau kalian lipat, atau kalian bisa pakai voice command alias minta tolong ke penumpang kalian kalau emang kalian nggak nyampe tangannya ke pintu yang sebelah kiri. Dan kalau kalian mau aturannya elektrik, itu pakai di VF5. Kalau kalian mau full ya, lipat elektrik, kemudian pengaturan juga elektrik, ada di VF-E34. Tapi harusnya itu bisa di ini ya, maksudnya it's not a hard thing to install in aftermarket. Tapi gue cuma nggak tahu slotnya, ini nggak ada soalnya di sini kosong. Karena dia ngatur jendela juga dari tengah, modelnya kayak Jimny juga sih. Jadi ya mungkin bisa lah ya dicowak dikit kalau emang kalian mau pasang electric mirror di mobil ini. Ini mobilnya kecil kok, jadi bisa pakai tangan juga. Dan overall gue merasa ini mobil lagi-lagi it's a canvas. Gua akan emphasize terus, kalian bisa modifikasi sesuka-suka kalian. Dan dia velgnya dikasih dopon item ya, aslinya velg kaleng. Gue juga udah bilang ke VinFast dari jauh, dari sebelum launchingnya juga gue bilang kayak the most important thing ya for VF3 adalah velgnya harus baut 4. Why? Supaya orang yang modifikasi itu nggak perlu susah-susah cari velg. Dia bisa tinggal pilih aja velg yang udah tersedia di market yang ada. Dia 4x100 kalau nggak salah ini ukurannya. Jadi ini harusnya udah aman banget ya, tidak baut 3, dia baut 4. Jadi tinggal cari velg yang kalian suka. Lampu juga semuanya masih pakai bohlam dan bisa diganti. Dia lampunya proyektor biasa, harusnya bisa gampang diganti ke LED proyektor. Tapi kita harus lihat spek ini proyektor lagi, karena temperaturnya beda kan. It shouldn't be a problem. The point being is, this is a canvas. This is a canvas for you to explore your taste in modification, your expression lah, your self-expression. You can basically project yourself to this car, make it stand out and make it you. That's the highlight of this car. Nah, sekarang gue akan coba sebelum kita parkir lagi, gue akan coba tanjakannya ya, because VF3 ini ya salah satu downside-nya adalah dia belum ada hill start assist, tahu gue. Jadi kalau ditanjakan, unfortunately this car will just roll back ya. Kalau kalian nggak
ada dua kaki. We'll see ya, we'll see. Di depan ada Fortuner ya. Gue udah pakai hazard supaya di belakang jaga jarak, dan alhamdulillahnya yang belakang dia peka dan jaga jarak. Dan now I'm gonna test it ya, oke. Nah, he just roll back ya. Ini minusnya dari VF3 adalah it will roll back ketika kalian bawa ke tanjakan dan kalian nggak main dua pedal. Well, unfortunately, you have to live with it. Dan dia nggak ada mode sport ya. Jadi mobil ini modenya cuma normal dan eco. Because you're supposed to use this car for economic purposes. Serta dia setirnya juga nggak ada steering control. Kalau VF5 dan VF34 dia ada steering control. Ada satu sih di sini dia ada voice command gitu buat ngangkat telepon. But that's it. This is a car. It gets you rolling. Oke, ini mobil kedua yang kita tasting. Ini adalah VF5. Jadi sama kayak yang tadi gue bilang di VF3 ya. Di VF5 ini dia ngatur spionnya sekarang elektrik. Jadi gitu, lo kalau bedain VinFast pokoknya lihat dari spionnya. Nah, karena dia tengah-tengah, jadi dia ngatur spionnya elektrik. Tadi udah gue atur. Tapi kalau lo mau ngelipet, ya lo lipetnya manual. Nah, menurut gue VF5 ini ya sesuai positioningnya ya. Sekarang dia ada di tengah-tengah antara VF3 dan VF34. Dia ini adalah hybrid di antara keduanya. Jadi VF5 ini ukurannya lebih kecil dari VF34, tapi dia lebih besar dari VF3 dan secara features juga dia ada di tengah-tengah. Kalau buat orang-orang yang merasa VF3 itu terlalu kecil untuk dipakai daily, nah VF5 ini pas ukurannya. Secara features juga dia lebih oke ya, meskipun gue nggak tahu kenapa VF5 ini adalah satu-satunya lini VinFast yang sennya di sebelah kanan. Karena kalau VF3 sennya di kiri, VF34 juga sennya di kiri. Tapi kalau VF5 sennya di kanan ya nggak penting lah sennya di mana, tapi yang jelas ini mobil enak jujur. Dan dia juga sama kayak VinFast yang lain, dia tuh tebel banget platnya. Jadi lo akan ngerasa safe kalau naik mobil ini. Meskipun dia memang belum punya ADAS yang gimana-gimana gitu ya. Ini masih ke basic-basicannya si VF3 itu masih ada di sini, tapi dia punya ukuran lebih besar dan punya baterai yang sedikit lebih besar juga. Jadi dia ya bisa dibilang versi ukuran ekstranya lah. Kalau baju nih, ini adalah ukuran M-nya, sementara VF3 itu ukuran S. Jok ya, jujur aja sebenarnya gue udah pernah nyoba VF34 ya, videonya di sini. Nah, ini justru joknya yang paling gue suka tuh jok dari VF5 ini, karena dia headrest-nya terpisah dan bisa diatur. Kalau di VF34 tuh yang di atasnya bahkan justru malah dia jok pocong lagi. Tapi kalau di VF5 ini dia joknya lebih proper, dan dia dibanding VF3 dia sudah punya hilltop assist. Kita akan coba ini mundur apa enggak. Ini kita naikin dikit lagi. Terus kita rem. Nah, dia nggak mundur. Kalau VF3 itu dia mundur. Nah, jadi buat yang mungkin merasa kayak wah VF3 terlalu basic dan gue agak takut kenapa-napa kalau misalnya gue pakai VF3 dan mundur gitu ya. Nah, VF5 ini gue pas lah, dia tepat di tengah-tengah keduanya. Oke, sekarang kita ada di mobil terakhir yang kita mau VinFast tasting. Mencoba-coba VinFast. Ini adalah VinFast termahal satu ini. Ini adalah VinFast VF E34. Meskipun dia paling mahal, sebenarnya ini adalah mobil pelopornya VinFast ketika mereka melakukan transformasi menjadi merek yang full electric vehicle atau full EV. Jadi melalui mobil inilah mereka pertama kali bilang kalau wah kita udahlah langsung fokus aja ke full EV. Dan ini mobil memang layak menjadi mobil termahalnya karena di secara features banyak banget yang berbeda. Selain yang paling utama dari video ini ya, spionnya. Yang ini spionnya nggak cuma elektrik aja tapi udah bisa dilipet ya. Jadi kalau VF3 lagi-lagi dia full manual, VF5 dia electric adjustment tapi tidak bisa dilipat secara elektrik. Yang ini dia bisa dilipat secara elektrik, dan nggak cuma itu aja, dia sudah punya kamera 360 di spionnya. Jadi spionnya udah lengkap banget dibandingkan VF3 maupun VF5. Kalau kalian memang pengen mobil yang punya features tapi kalian tetap pengen VinFast gitu ya, karena ini mobil Vietnam bro, not a Chinese car, dan tebel banget platnya. Kalian percaya dengan VinFast, inilah mobil to go kalian, karena di sini kalian dapat semua yang kalian ekspektasikan. Pertama, dia sudah, tadi gue bilang, sudah punya kamera 360, dia juga spionnya dilipat secara elektrik, dia juga
tailgate itu sudah elektrik, power tailgate, dan dia punya mode yang tadi ya gue bilang di P5, dia punya mode lengkap, normal, eco, dan sport. Jadi kalau ini nggak dipilih-pilih lagi modenya yang ditaruh, semuanya ada gitu. Kalian bisa mau normal, nih gue lagi di normal sekarang, atau kalian mau sport mode tuh langsung kenceng banget, atau kalian mau di eco. Di eco ini regen brakingnya berasa banget ya. Jadi kalau di eco ini dia regen brakingnya berasa banget, tapi kalau di normal tuh menurutku paling enak. Dan secara range dia meskipun kalau on paper dia nggak jauh beda sama si VF5 ya, tapi sebenarnya in practice lumayan berasa bedanya. Ini jauh lebih proper dibanding VF5. Dia bisa beneran bisa dipakai keluar kota. Kalau yang ini ya VF5 juga bisa ya, karena mereka semua bisa DC charging. That's the benefit of VF or VinFast ya. Oke, nah ini ditanyakan dia of course dia nggak jatuh sama kayak VF5 ya. Dia sudah punya hill start assist, jadi aman ditanjakan. Dan secara interior juga ini lebih mewah karena dia sudah plafonnya warna hitam. Meskipun, dan apalagi yang paling penting ya, kalau kalian concern dengan availability spare part dan segala macamnya dari VinFast, nah VF Transport ini jawaban yang paling tepat karena dia udah pakai taksi. Artinya, well, meskipun jadinya mobil kita banyak kembarannya ya, tapi pasti ada spare partnya karena dipakai taksi, mau nggak mau dia harus nyetok. Dan seperti yang gue bilang juga, ini dia sennya di kiri ya, entah kenapa. Jadi the one and only sen di kanan itu di VinFast cuma di VF5. Nah, itu dia tadi kita udah melakukan VinFast tasting, mencoba seluruh lini VinFast yang ada di IMS 2025. Sebagai penutup, gue juga dapat kopi dari booth VinFast. Nah, buat kalian semua ya, kalian kalau misalnya nonton video ini mungkin udah nggak IMS kali ya, kalian bisa datang ke dealer VinFast terdekat dan pilih VinFast mana yang paling cocok buat kalian, karena gue yakin VinFast punya semua offering yang akan mencukupi kebutuhan kalian, meskipun kebutuhan kalian berbeda-beda. Saya Rafi Eka Putra, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Dadah!